أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang PAIS Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Muhammad Ahmad Burhanuddin MPDI, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Tim PAI pada SMP PAIS Kanwil Kemenak Jawa Timur, Bapak Haji calon Doktor Haji Abdul Andika SEMEI. Kemudian yang kami hormati Bapak Isis dari 6 calon role model SRE Jawa Timur dan para pengawas PAI, para pendamping, kepala sekolah yang luar biasa yang masuk dalam calon penghargaan role model Jawa Timur, kemudian guru-guru PAI, para pejuang, para aktor SRC Jawa Timur, dan seluruh juga guru PAI dan mungkin juga ada kepala sekolah dari calon penghargaan favorit yang tentunya semuanya adalah 6 besar ya, kemarin memang kita terutama di 3 besar. Kemudian tentu tidak kalah pentingnya adalah 6 besar yang berada di dalam forum ini yang luar biasa. Semoga semuanya sehat, semua tetap semangat, dan semua adalah para juara. Bapak Ibu sekalian yang wabil khusus para tim penilai SRC Jawa Timur 2025, ada 10 orang Bapak Ibu, saya sendiri, kemudian ada Ibu Yus sebagai moderator, juga adalah tim penilai, kemudian ada Bapak Dedi Novianto, tentu ada hadir ya Bapak Ibu semuanya, kemudian ada Ibu Din Rahma, kemudian ada Ibu Samsul Ma'rifah, Ibu Safitri, Bapak Imam Khairi, kemudian Bapak Sunyoto, Bapak Samsul Arif, siapa lagi yang belum saya sebut ya, nanti semoga semuanya sudah ya insya Allah. Jadi ada 10 tim penilai SRC Jawa Timur, Bapak Ibu, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur dalam hari ini tentu kita berada dalam majelis yang penuh barokah manfaat. Apapun yang terjadi semuanya tetap yang terbaik Bapak Ibu. Jadi ada role model terbaik 1, 2, 3 calonnya ya. Kemudian favorit pun juga terbaik, favorit 1, 2, 3. Jadi semua yang hadir di sini semua adalah para juara-juara SRC yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Tak tepuk tangani Dewi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nyun pangapunten, ini terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Andika adalah teknis penilaian presentasi publik atau presentasi publik yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 22 dan 23. Lah saya perlu menyampaikan karena Bapak Ibu sebetulnya juga kami itu karena kita memang harus menyempurnakan kegiatan SRC dari tahap 1, 2, 3 plus best practice Bapak Ibu. Eman-eman kalau penjenengan wis menjadi aktor sejarah yang luar biasa kemudian tidak dibukukan, maka ada yang namanya dakwah bil qalam. Dakwah dengan pena Bapak Ibu. Nah, ini hubungannya dengan literasi. Mohon maaf saya share dulu. Apa saya sudah punya hak untuk men-share ini ya? Mpun apa dereng ini? Bentar. Sampun, Bun. Oh nggih. Sekedap nggih. Nanti materiku iki mau. Bentar ya. Loh. Ya, sudah nampak, Bunda. Oke, terima kasih Bu Yus.
Suara saya bisa ditangkap ya Bu Yus? Ampun, jelas sekali dan merdu. Deh, saya nyun pangapunten ini kalau ndak pakai kacamata ndak kelihatan. Kalau pakai kacamata kok sumuk ini. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ini terkait dengan best practice Bapak Ibu. Sedikit kami sampaikan laupun dadak enek ini materi-materi barang yo sembuh raruh bismillah semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Jadi best practice ini kita nanti best practice-nya kemarin yang saya nggih Bapak Ibu di grup itu pokoknya sing gawe best practice yo sing role model ae gitu ya. Aduh. Saya khawatir kata-kata itu menjadi tanda-tanda bergela Bapak Ibu. Ada ya, oh ya Allah, jangan sampai penjenengan semuanya itu ada kecewa mungkin. Akan tetapi semuanya adalah para juara dan punya sama untuk memberikan goresan pena dan sejarah SRC di Jawa Timur di tahun 2025. Nah, ini kemudian kita nanti adalah kategori best practice, itu ada kategori 2. Satu, best practice rule model SRC 2025. Ini ada 18 lembaga, jadi ada kebetulan untuk tahun ini itu kita memang semua jenjang sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB memiliki hak yang sama untuk mengikuti SRC. Nah, untuk yang tahun kemarin memang untuk SLB belum ya Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin itu hanya 15 lembaga, kalau yang sekarang kita sudah 18 lembaga. Nah, ini yang rule model, insya Allah nanti ada 18 lembaga per jenjang 3. Nah, kemudian kategori kedua, best practice favorit SRC 2025. Nanti juga ada 18 lembaga di semua jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Alhamdulillah SLB juga luar biasa Bapak Ibu, terima kasih untuk yang SLB. Peran sertanya luar biasa padahal ora karu-karuan lebih perjuangannya luar biasa untuk SLB. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan SLB SRC best practice? Ya, ini ya Bapak Ibu, sedikit kita singgung Bapak Ibu. Best practice school religious culture adalah serangkaian praktik terbaik yang dilakukan sekolah secara sistematis dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sehingga membentuk budaya religius yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan karakter seluruh warga sekolah. Jadi ini praktek terbaik Bapak Ibu. Jadi jenengan sudah melaksanakan praktek terbaik terkait dengan SRC ini. Karena SRC di situ banyak sekali poin-poin yang bisa diambil. Tidak hanya satu sudut, tidak hanya pembiasaan, tidak hanya di ekstra, tidak hanya di kurikulum, tidak hanya di fasilitas, tapi seluruh komponen itu semuanya masuk Bapak Ibu. Sehingga seandainya Bapak Ibu semua ditulis per poin itu bisa 500 halaman itu bisa itu Bapak Ibu ya. Karena saking banyaknya, apalagi semakin banyak inovasi, semakin banyak yang bisa diceritakan. Nah, praktek terbaik itu sudah dilakukan oleh penjenengan semuanya. Tidak ada yang ngarang, tidak ada yang tidak dilakukan. Semuanya sudah dilakukan. Tinggal menuliskan secara sistematis ya. Artinya sistematis itu secara ini kan ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan jenengan kemudian ada evaluasi, kemudian ada berkelanjutan, ada namanya refleksi. Oh, iki kurangan iki, tahfidz iki kurang iki sok piye dan sebagainya. Ini semuanya jenengan sudah melaksanakan sehingga secara sistematis itu sudah dilaksanakan oleh panjenengan semuanya dan berkelanjutan. Nah, ini berarti nanti terus ya, jadi tidak ada kemudian setelah jadi juara berhenti gerak, tidak Bapak Ibu. Tapi seluruhnya nanti akan terus berkelanjutan, bahkan menjadi lebih meningkat lagi. Nah, ini adalah karena memang kita landasi kegiatan ini dari
hati tentu saja Bapak Ibu, tidak hanya sekedar mencari penghargaan. Sehingga saya senang sekali ketika ada komen di 6 besar. Itu begini komennya itu. Jadi role model ya alhamdulillah. Tidak pun tidak masalah. Karena kami sudah melakukan semuanya. Nah, ini bagus. Jadi artinya tidak semata-mata mencari kejuaraan, tidak. Memang tidak ada dalil. Jadi memang benar-benar sudah dilakukan. Dalam rangka apa? Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Ada nilai kejujuran, ada kepedulian, ada kebersamaan, toleransi, semuanya terkait dengan religi. Ya, yang kemudian membentuk sebuah budaya religi. Sehingga membentuk budaya religius yang kemudian tercermin dalam sikap, kemudian perilaku sehari-hari dan karakter seluruh warga, tidak hanya sekedar siswa. Dan saya menemui ketika visitasi baik kepada wali murid, kepada komite, kepada anak-anak, itu saya tanya, apakah ini semua melaksanakan? Bahkan salah satu guru menyampaikan ke saya, Bu, anak-anak saja sholat duha, anak-anak saja ada ngaji dan sebagainya. Maksud gurunya kok tidak? Jadi saya itu ikut ngaji, ikut sholat duha. Nah, ini kan salah satu bentuk bahwa perilaku, karakter itu kemudian menjadi menyeluruh kepada seluruh warga sekolah. Nah, kemudian tema besar kita Bapak Ibu, ini tema besar. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ini kan secara besar ini kita tetap pada mewujudkan ekosistem sekolah yang religius dan berbudaya. Alhamdulillah ada peningkatan Bapak Ibu. Dikira kita memang tidak ada yang di dalam ekosistem sekolah ini kalau ada semakin peningkatan. Pikiran kita bahwa SRC karena berat ya, pikiran kita berat, banyak biaya, mungkin juga tidak misalkan hadiah mungkin tidak sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu. Tetapi ternyata luar biasa sekolah-sekolah melaksanakan itu, dan kami tim itu bisa menangis Bapak Ibu ketika kita melihat nyata di sekolah itu luar biasa. Ternyata tentu saja amal jariah Pak Kabid yang punya ide pertama ya Bapak Ibu. Ya Allah, ternyata luar biasa SRC itu. Bahkan nyun sewu ya. Jadi semua sekolah itu pernah saya nyun sewu, ini pengalaman Bapak Ibu. Saya pertama kali jadi pengawas PA itu saya pernah itu membuat judul dan itu di depan seluruh stakeholder di Kabupaten Kediri ya. Mewujudkan sekolah rasa madrasah. Nah itu saya diprotes Bapak Ibu. Loh, padahal itu mimpi saya bahwa ada sekolah yang rasanya itu seperti madrasah, bahkan melebihi madrasah. Dan itu sudah kita ciptakan di Jawa Timur Bapak Ibu. Sehingga panjenengan semuanya itu benar-benar dari kasih dari semuanya, Masya Allah. Semua beramal jariah untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang luar biasa. Bahkan kita lihat ya memang Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Lumajang itu yang ini, wah ya luar biasa ya semuanya. Dan kita doakan semoga yang tahun yang akan depannya itu semua kapo itu bisa masuk ke 6 besar semua gitu Bapak Ibu. Biar wah luar biasa pokoknya Bapak Ibu, senang saya itu. Jadi Bapak Ibu kita semangat semuanya. Nah kemudian ketika kita memang mewujudkan ekosistem sekolah yang religius dan berbudaya menjadi tema besar, maka kemudian nanti boleh Bapak Ibu ini dipecah ke judul kecil-kecil, silakan. Tema kecil-kecil silakan. Apa mungkin misalkan Yun Sewu, misalkan satu judul nanti misalkan ya, menggapai pintu langit melalui sholat duha. Nah itu juga boleh. Itu salah satu item aja sholat duha tok gitu ya. Nah ini sehingga Bapak Ibu sekali lagi kita mau bersemangat untuk meletakkan sejarah dengan nanti tulisan-tulisan jenengan yang begitu menarik di dalam proses SRC ini, sehingga nyun sewu Bapak Ibu, saya mohon jangan sampai ada yang saya tidak mau membuat, jangan Bapak Ibu, tolong karena satu nilai yang jenengan tuliskan nanti akan memperpanjang umur kita ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi akan menorehkan nama di
sejarah literasi di Indonesia. Nanti akan dibaca, dikenang sepanjang masa. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini nanti best practice, menulis best practice SRC ini boleh nanti Bapak Ibu. Tidak harus satu lembaga, satu tok, tidak harus Bapak Ibu. Boleh dengan pecah. Boleh dipecah. Oleh kepala sekolah sendiri menulis, boleh. Kemudian yang kedua, ketua tim SRC. Kenapa saya katakan ketua tim SRC? Karena ternyata Bapak Ibu saya seneng banget. Ketua tim SRC itu tidak harus GPAI. Ada beberapa yang justru guru umum. Saya temukan di SMPN 3 Tuban ya. Bu Yuyun itu ya. Ada ya Bu Yuyun nanti ya kayaknya itu. Itu bukan guru PAI, tapi beliau menjadi tim SRC yang juga dia guru bahasa Inggris. Kemudian ada guru-guru yang lain itu juga menjadi tim sholat duha. Itu juga ada tim tahfidz misalnya. Itu bukan guru PAI. Nah ini sehingga ini luar biasa kalau kemudian budaya religi itu di sekolah-sekolah sudah ada ya. Jadi tidak hanya guru PAI. Nah tentu guru PAI ini peran utama juga Bapak Ibu, peraktor paling utama di depan ya, karena memang guru PAI. Nah ini boleh nanti guru PAI ya Pak Indika, di tahun yang lalu itu ada guru PAI yang 4 orang boleh memecah tim tulisan kecil-kecil, silahkan. Semua akan kita apresiasi Bapak Ibu. Nah, kemudian unsur lain tentu mungkin di antara guru-guru selain yang masuk tim, selain guru PAI di sekolah tersebut yang juga ingin menorehkan tinta, silahkan itu membuat best practice juga terkait pelaksanaan SRC di lembaga. Silahkan boleh dipecah-pecah ya dengan tema-temanya. Kemudian, nah ini sedikit kita singgung saja, apa saja unsur best practice. Ada nilai religius yang jelas ya Bapak Ibu, ada keimanan, ketakwaan, kepedulian, kejujuran, disiplin, semua kegiatan terkait pasti ada nilai-nilai religius. Kemudian melibatkan seluruh warga sekolah, itu tentu ya. Pembiasaan keagamaan yang nyata. Loh Bu, kok ada yang nyata? Memangnya ada yang tidak nyata ya. Ini saya tidak tahu, tiba-tiba saya berkata bahwa benar-benar pembiasaan kegiatan-kegiatan di sekolah itu benar-benar dilaksanakan dan tidak hanya abal-abal, tidak hanya secara teori, tapi semua sudah dilaksanakan dan itu menjadi virus-virus positif. Loh Bu, virus itu ada yang tidak positif? Ya ada, sehingga saya katakan virus-virus positif yang kemudian akan bisa menjadi virus nasional, virus positif nasional, bahkan luar biasa di mana saja ya. Kemudian terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Nah ini Bapak Ibu, Nyun Sewu, ada beberapa sekolah itu yang membuat branding itu melalui visi misi. Saya senang banget itu visi misi unggul, religi, berprestasi misalkan. Itu banyak sekali. Jadi langsung itu adalah memberikan satu penekanan atau pemantik bahwa sekolah itu benar-benar sudah menuju ke religius. Nah, kemudian ketika kita lihat itu di dokumen kurikulum ada kokurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler ternyata masuk di kurikulum. Itu bagus sekali Bapak Ibu ya. Kemudian dampak nyata itu ada perubahan perilaku Bapak Ibu. Misalkan sebelumnya tentu nanti di SRC di best practice-nya itu bisa disampaikan Bapak Ibu bahwa ada sebelumnya itu seperti ini. Sebelumnya anak-anak tidak bisa ngaji, mungkin bahkan Yun Sewu ya. Sekarang kok bisa ya SMP negeri itu kok bisa berjebla semua. Dulu seperti apa lah, itu ternyata nggak mudah Bapak Ibu. Perjuangan yang tidak henti-hentinya dari guru PAI dan beberapa yang punya konsen terhadap religius. Dan itu sebuah amal jariah yang luar biasa. Nah, kemudian bisa terukur tentu ya, dampaknya bisa terukur. Satu contoh Bapak Ibu, sholat duha di sekolah itu ketika setiap saat dilakukan, itu kemudian ketika mereka anak-anak itu libur, itu mereka dengan sendirinya sadar Bapak Ibu sholat duha sendiri tanpa ada tanda tangan, tanpa kemudian disuruh orang tua. Nah ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu.
bahwa benar-benar nilai religius itu tertanam dalam kehidupan nyata di anak-anak. Ya, tadi kalau Pak Kabin menyampaikan 30 tahun ke depan generasi Indonesia melaksanakan konsep ini. Nah, terakhir Bapak Ibu, karena namanya best practice, maka kita tidak boleh medit, tidak boleh pelit Bapak Ibu. Boleh nanti ditiru oleh lembaga lain, bahkan menginspirasi. Jadi boleh nanti Bapak Ibu, tolong saya sampaikan ya, bagi Bapak Ibu yang role model atau favorit, nanti semuanya sama-sama siap didatangi oleh lembaga-lembaga lain yang tentu terinspirasi dengan panjenengan semuanya. Nah, ini Bapak Ibu, kita timeline ya Bapak Ibu ya, timelinenya penulisan dari kita umumkan tanggal 12 Desember kemarin hari Jumat sampai dengan tanggal 15 Januari. Jadi insya Allah lebih dari 1 bulan ya Bapak Ibu, silahkan. Jadi pengumpulan terakhir dideklarasi oleh Pak Andika di surat itu yang sudah ditetek oleh Bapak Kabid itu adalah tanggal 16 Januari 2026 jam 16.00 itu deadline terakhir. Namanya deadline ya terakhir Kak Bu Nurul ke piye kok bolak-balik ya wes. Itu ya coba Ibu. Jadi intinya bahwa kita 1 bulan insya Allah nanti karena kita pun juga akan menyiapkan nanti tim editor Bapak Ibu ya. Jadi nanti juga ada tim editor yang akan mengedit seluruh karya panjenengan. Nah, kemudian ini contoh saja Bapak Ibu, kemarin kita punya ide Bapak Ibu, jadi saya tidak hanya sekedar ada nilai-nilai yang tersembunyi di dalam cover ini. Jadi ada tema besar kita, masih kita mewujudkan ekosistem sekolah yang religius dan berbudaya. Kemudian kita tampilkan, jadi rada ruwet ya kemarin, tapi saya tetap bertahan dengan ini. Kita tampilkan seluruh lembaga yang ada yang masuk role model. Ya, panjenengan lihat di situ ada 15 karena memang SLB belum masuk Bapak Ibu. Jadi demikian juga nanti akan kita tampil karena apa? Ini sebuah sejarah. Tidak disembunyikan tapi harus kita tampilkan karena ini sebuah apresiasi. Jadi nanti lama lembaga akan kita tampilkan. Ini adalah yang role model ya nanti. Ini contoh yang kemarin tahun 2024 masih proses penerbitan ya Bapak Ibu nanti. Jadi kita masih belum selesai, tapi sudah selesai untuk diedit ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang favorit juga seperti itu, ada best practice favorit SRC dengan sama temanya dengan seluruh lembaga yang masuk favorit nanti akan kita tampilkan di cover depan. Ini sebagai apresiasi kepada panjenengan semuanya bahwa ini adalah sebuah sejarah yang tidak bisa dilupakan. Nah, terima kasih. Ini untuk sesi PPT Bapak Ibu. Saya lanjut, Nyun Sewu, bagaimana waktu saya masih sedikit saja untuk sistematikanya, tapi sudah di-share. Gitu ya Bu Yus, bentar ya Bu Yus. Ya, oke. Stop dulu. Nah, kemudian sebentar ya Bapak Ibu untuk, nah ini nih, ada draftnya. Tampak. Sudah tampak ya Bapak Ibu. Sebentar ya, jadi untuk standar penulisan kita sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ada poin-poin unsur-unsur yang ada Bapak Ibu. Silahkan nanti ini ada halaman judul, kemudian judulnya nanti ada judul best practice, kemudian nama sekolah dan jenjang. Kemudian kalau yang membuat adalah kepala sekolah, silahkan Bapak kepala sekolah. Kalau kemudian yang membuat adalah guru PAI, silahkan ditulis GPAI atau tim SNI silahkan. Kabupaten, kota, dan tahun ya Bapak Ibu. Kemudian ada kata pengantar.
Nah, kemudian daftar isi, pendahuluan. Nah, latar belakang tadi kita sampaikan karena namanya best practice adalah apa nama sejarah ya, ada beberapa yang harus disampaikan, ada sebelum, sesudah dan setelahnya ya. Jadi bagaimana kondisi awal sekolah terkait dengan budaya religius dan alasan perlunya program penguatan SRC ya. Perlu ada itu apa misalnya belum ada sholat duha, kemudian ada hafalan, kemudian kepedulian dan semuanya itu ada latar belakang kenapa kemudian apa namanya terjadi ada program SRC. Gambaran secara mendetail kondisi siswa, guru, sekolah sebelum adanya program SRC di sekolah. Ini bisa disampaikan. Kemudian identifikasi masalah atau rumusan masalah terkait dengan tadi permasalahan inti yang dihadapi sekolah sebelum program berjalan. Tujuan dan manfaat tentu silahkan. Ini Bapak Ibu banyak sekali bisa dipecah juga tujuannya apa, manfaat aja silahkan. Tentu peningkatan, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kecil itu adalah peningkatan budaya religi, penguatan karakter, penataan fasilitas, kolaborasi sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian landasan program silahkan ini nyun sewu misalnya jenengan akan menampilkan ayat-ayat suci dan apa namanya terkait dengan SRC juga. Memang SRC ya dasarnya Quran hadis pasti ada ya, tapi silahkan bisa dia tampilkan. Kemudian Permendikbud terkait dengan apa namanya dimensi profil lulusan deep learning yang ada kaitannya dengan kurikulum dan sebagainya silahkan. Termasuk juga Bapak Ibu juga ketika saya baca di jenengan itu juga ada apa namanya pembiasaan anak sekolah hebat itu. Nah, itu juga boleh. Kemudian program Jawa Timur tentang program Direktur PAI, program Pak Kabit. Silakan boleh ini juga dimasukkan. Ini sebagai landasan dari SRC. Kemudian deskripsi praktik baiknya silakan disesuaikan dengan judulnya Bapak Ibu nanti. Kondisi awal sedikit diuraikan tadi, tantangan yang dihadapi apa. Jadi tentu ada tantangannya Bapak Ibu ya. Kemudian strategi, inovasi dan seterusnya. Bagaimana kemudian gambaran besar terkait dengan itu penataan fasilitas, penerapan kegiatan ekstra, kurikuler, nah itu ya, kemudian pembiasaan. Ini contoh saja, silakan nanti dipilih atau seluruhnya dipersilakan pada panjenengan. Integrasi nilai religius dalam kurikulum, program pembinaan akhlak, karakter yang sangat luar biasa ini dengan pemanfaatan media digital, kolaborasi dengan orang tua, MOU dan semua yang sudah dilaksanakan. Ini hanya poin-poin contoh saja. Kemudian tahapan pelaksanaan secara garis besar ada perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan ya Bapak Ibu, silahkan juga. Nah, kemudian dukungan dan sumber daya, dukungan kepala sekolah, guru, komite, atau mungkin organisasi, dan semuanya ya silakan, itu bagus juga. Semakin banyak dukungan tentu semakin banyak kepercayaan pada dari masyarakat untuk penjenengan. Dampak dan pengalaman tentu hasil utama ya. Gambaran umum peningkatan tentu ada perubahan tadi perilaku siswa, bagaimana peningkatan keterlibatan para warga sekolah, perbaikan fasilitas ya tentu Bapak Ibu saya ingatkan Bapak Ibu memang fasilitas ciri khas dari SRC adalah ada kode-kode Islami Bapak Ibu. Nah, itu ada pesan-pesan moral melalui ayat-ayat dan seterusnya. Ya, kemudian dampak kegiatan keagamaan yang lebih terstruktur, dampak program, dampaknya bagi siswa apa, guru apa, lingkungan sekolah, faktor penghambat dan pendukung ya ini ya. Silahkan nanti juga diuraikan apa yang memperkuat dan kemudian apa tantangannya. Mungkin tantangannya oh ini Bu masih biaya Bu. Lah itu ya juga boleh ini. Bagaimana supaya membuat program itu sedikit biaya tapi banyak manfaatnya itu ya Bapak Ibu. Pembelajaran dan refleksi. Keberlanjutan program ini tentu ada rencana pengembangan Bapak Ibu termasuk di jenengan sudah ada kok itu ya. Harapan ke depan. Nah, kalau misalnya di kategori umum itu nomor 30
nomor 35 kalau nggak salah ya, harapan harapan dan impian, harapan rencana ke depan. Ya ini perlu Bapak Ibu ki nek tenanan apa ora. Kalau memang benar-benar ya pasti punya rencana ke depan ya dalam rangka memperbaiki dan juga mengembangkan. Nah, komitmen sekolah ini kaitannya dengan poin yang terakhir Bapak Ibu ada komitmen bahwa terus berkelanjutan siap mensukseskan RRT dan tentu membentuk karakter religius di sekolah. Kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kemudian daftar pustaka yang mungkin Bapak Ibu pakai juga boleh ditampilkan Bapak Ibu. Kemudian lampiran, Bapak Ibu sudah punya sekali ya buku foto-foto kegiatan. Walaupun jangan semuanya Bapak Ibu ya, karena di situ kalau tidak salah Pak Andika memberikan ini minimal 10 itu di narasi ya sampai dengan 15 halaman di narasi-narasi Bapak Ibu. Jadi nanti di foto-foto itu letakkan di belakang ya biar tim editor nggak terlalu repot kalau di tengah-tengah itu ternyata agak repot. Makanya ini kita atur ini sistematikanya. Foto kegiatan, dokumentasi digital ya Bapak Ibu ya. Brosur, poster silahkan itu bahkan testimoni singkat bolehlah itu dimasukkan juga di dalam best practice-nya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya stop dulu. Terima kasih Bu Yus, terima kasih semuanya. Monggo bisa dilanjut dengan diskusi terlebih dahulu. Monggo saya berikan pada Bu Yus. Terima kasih Bu Nurul yang telah menyampaikan tentang teknis penulisan daripada best practice nih Bapak Ibu nggih. Lah tentu bertanya-tanya ini Bapak Ibu. Ini kita awali dulu tanya jawab tentang teknis presentasi publik dulu nggih Bapak Ibu. Bila ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham terkait pelaksanaan tanggal 22 dan 23, monggo diberi kesempatan untuk menanyakan. Sambil menunggu yang raise hand, ini Pak Andika minta materi di-share. Nggih, nanti nggih di akhir akan di-share di grup ngaten. Oke, nanti kita share di grup. Oke, baik. Berikutnya, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo silahkan. Terkait dengan presentasi publik dulu. Jadwalnya nanti akan di-share, pemaparannya juga sudah dikasih jatah waktu nggih 30 menit itu untuk pemaparan, ada video, kemudian dukungan juga dikasih waktu 10 menit kurang lebih, dan nanti juga akan ada tim penilai yang memberikan tanggapan. Nah, ngoten. Jadi 30 menit itu sudah lengkap gitu Bapak Ibu. Oke, ada yang raise hand. Nggih, baik. Dari Ibu Siti Asmaul Husna dulu nggih. Dari UPTSDN 1 Kalipang Kabupaten Blitar. Monggo Bun, disilahkan. Oke. Terima kasih waktunya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda agak keras sedikit nggih, kok agak lemah gitu. Oke. Sebentar Bun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung karena sudah disebutkan oleh Bunda Yus, kami dari Kalipan 1 dari Kabupaten Blitar, jenjang SD yang mau kami pertanyakan terkait presentasi publik. Ngoten Bun. Oke, silakan. Pertanyaannya terkait dengan dukungan tadi ada Kepala Dinas Pendidikan, dari Kemenak, dari cabang dinas, dari Bupati atau Gubernur. Yang kami pertanyakan Bun, untuk virtual presentasi publik nanti bila mana ada dukungan, untuk penjelasan tempatnya di asal lembaga atau di mana. Kami berharap lebih luwes dan nyamannya walaupun ada dukungan dari beliau-beliau bupati atau yang lainnya atau pejabat yang lainnya, harapan kami tetap di lembaga kami sendiri apakah bisa tersebut. Insya Allah ngaten Bun. Terima kasih, mohon pencerahannya, dan mungkin ini juga didengar oleh Bapak Muhammad Rosad nggih Bu nggih, bagaimana nanti Nyon Sewu yang ada di Blitar. Mbah nuwun pangapunten sanget. Akhirul kalam billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Andika monggo langsung ditanggapi karena hanya satu penanya. Baik. Langsung ditanggapi ya dari Blitar, kabupaten nih tadi.
Nggih. Insya Allah untuk Kabupaten Blitar tahun kemarin itu juga ada yang masuk ya. Jadi ada beberapa sekolah itu yang melaksanakan di Kemenak, misalkan kayak Ponorogo kalau nggak salah waktu itu di sekolah. Ada Kota Blitar, di Kemenak ya, Kota Ponorogo. Ada di Sabilillah tahun kemarin itu di sekolah. Jadi monggo nanti komunikasi dengan, karena ini juga istilahnya membawa nama kabupaten kota masing-masing, koordinasi dengan Kasipais setempat. Enaknya pasnya di mana? Karena tidak mesti ya ketika itu diletakkan di Kemenak itu ternyata suaranya bagus. Jadi kemarin di mana itu diletakkan di Kemenak, tapi suaranya ternyata nggak begitu jelas ketika presentasi itu. Ponorogo kalau nggak salah. Tapi di Sabilillah bagus. Di banyak yang memang dari sekolah masing-masing, Bu. Kak Kapi tadi kan menyampaikan kemarin di SMP Sekolah Moderasi Beragama itu memang ada yang dilaksanakan di Pemda. Nah, itu kan tergantung nanti apa namanya komunikasinya. Seperti itu. Oke, nggih, terima kasih Pak Andika. Bagaimana Bu Sasma Husna? Bu Yus, mohon izin saya nambahi yang tadi. Oke, baik. Pak Ada Andika. ditambah Bu Nurul, nanti dilanjut ada 2 lagi yang bertanya, Bu. Nggih, silakan Bu Nurul. Oke, terkait dengan presentasi publik Bapak Ibu tadi yang disampaikan Pak Andika betul. Jadi boleh melalui tapi waktu presentasi tetap pakai laptop sendiri gitu. Jadi misalkan kayak gini nih, GPAI SMKS 1 Pelosok Klaten ini kan bersama ya, contohnya di layar gitu ya. Nah, tapi nanti waktu presentasinya Bapak Ibu kepala sekolah atau yang memberikan dukungan tidak langsung dari sana tapi pakai laptopnya. Gitu, Bapak Ibu nyun sewu. Ini Bu Yus, karena kemarin pengalaman beberapa yang dari dari lembaga itu kalau pidato langsung di situ malah pecah, nanti malah mengurangi nilai, apalagi kasihan nanti kalau ini. Jadi kecuali kalau tim IT-nya bagus. Jadi Kota Malang kemarin Kota Malang ya Pak Dedi ya. Itu tim IT-nya bagus. Jadi ketika kepala Kemenang ngomong itu kamera ngesuknya itu langsung ke kepala sekolah. Kepala Kemenang. Terus kalau kepala sekolah itu misalnya kepala sekolah. Tapi kalau nggak bisa ada tim yang seperti itu, memang benar yang disampaikan oleh Bu Nurul. Jadi kalau misalkan di SMK 1 Pelosok ini nggak kelihatan, ini nanti siapa yang presentasi. Di Ponorogo kemarin itu dalam satu aula, itu ternyata trouble suaranya. Dan kita nggak tahu ini yang presentasi kepala sekolah atau siapa ini. Oke, mohon maaf Bu Nurul, saya selas sedikit tadi. Monggo lanjut. Enggak apa-apa. Nggih. Monggo Bu Yus, saya kira cukup ya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya Bu Asmaul Husna bahwasanya nanti ketika presentasi dimanapun fleksibel, monggo koordinasi dengan pihak Kemenaknya. Yang penting ketika menyampaikan itu suaranya jelas. Ngaten nggih? Yang penting suaranya jelas sehingga bisa didengarkan oleh semua yang hadir di Zoom tersebut, ngaten. Bu Asmaul Husna, it's okay? Bisa diterima nggih? Oke, baik nggih, baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Ita Rahmawati. Nggih, monggo Bu, disilakan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait ketika nanti kita presentasi, kita sudah siapkan semuanya mulai dari kepala teknisnya dan sebagainya. Tapi mohon maaf kepada Allah, misalnya ada pemadaman atau sesuatu yang di luar kendali kita, apakah itu ada dispen khusus misalnya karena ada durasi kan berputar ya, ada jadwal sendiri dengan tahap selanjutnya atau presentasi berikutnya, apakah kita ada disiapkan waktu khusus lagi misalnya ketika kita presentasi ada kendala teknis. Gitu saja. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Ita dari SD Muhammadiyah Batu. Nggih. Pak Andika, Bu Nurul dan tim penerima, silahkan ditanggapi langsung. Bila ada gangguan teknis di luar kendali. Ya, baik, terima kasih.
Nanti, ya itu tadi benar saran Bu Nurul ya. Jadi menggunakan laptop itu kenapa? Karena memang laptop itu dayanya kalau misalkan listrik mati itu kan masih bisa on ya. Tuh. Kemudian tambahan dari Pak Dedi, monggo Pak Dedi. Jangan di kolom komentar, Pak. Langsung komentar di sini aja. Pak Dedi Pak dijadikan Dedi co-host ya. silahkan. Secara lisan Mas Dani, ada, Pak Dedi, tidak Mas. usah Pak chat. Mas Dani, Pak Dedi jadikan co-host. Ikut Mas Dani. Pak Dedi Mas Dani, co-host. Oke. Kalau pengalaman tahun lalu itu di Sabilillah itu ketika uji publik pihak sekolah antisipasi listrik mati dengan siap-siap genset ngaten. Jadi nggih istilahnya bagaimana caranya supaya kegiatan uji publik itu karena kan bawa nama sekolah dan Kapko nggih. Saya rasa kalau di SD Muhammadiyah Kota Batu SMP Muhammadiyah 4 gini aja ditarget itu Bu Wali apa Pak Wali ya. Tolong di di support genset itu. Mungkin satu-satunya lembaga mewakili Kota Batu ya harus bisa itu semangat nggih Bu Nur kita. Nggih. Atau mungkin Bu, sebelum itu mungkin cari informasi ya. Apakah pada waktu tanggal itu ada pemadaman atau sejenisnya. Seperti itu. Terus kalau yang kedua, kendala internet juga perlu ditanggulangi dengan uji tes speed ya, kestabilan sinyal ketika menggunakan WiFi atau ketika menggunakan data itu penting karena kita menggunakan melalui daring ya. Jangan sampai ketika nanti menyampaikan pemaparan materi putus-putus. Atau memutar video juga putus-putus. Mungkin seperti itu. Oke, nggih, matur nuwun Pak Andika. Bu Ita, bagaimana nggih? Ternyata sarannya adalah bagaimana nanti lancar ketika menggunakan paket internet, berarti juga ada genset mengantisipasi seandainya, sehingga nanti semuanya lancar, tapi semudah nggak ada kendala apapun. Oke, terima kasih Bu Ita. Berikutnya masih ada ini Bapak Ibu dari TK Darul Hikmah Sidoarjo. Nggih, mangga Bunda. Perkenalkan namanya siapa nggih, belum terkenal namanya. Silakan. Dari TK Darul Hikmah. Desen, tampil bertanya. Oh, suaranya boten terdengar. Baik, atau sambil menunggu SMKN Pelosok. Dibenahi nggih, kita yang berikutnya dulu dari SMKN 1 Pelosok Klaten. Monggo. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih. Apakah suara kami terdengar, Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, ini memang kami menggunakan Zoom bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak Haji, dan juga Bapak Ibu tim GPAI dan tim SRC SMKN 1 Pelosok Klaten. Nah, di sini alhamdulillah ada satu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Andika bahwa di terakhir sebelum ditutup oleh beliau diminta untuk mengirimkan satu foto yang berjas. Mohon izin bertanya, itu untuk fotonya foto dari Bapak Kepala Sekolah atau foto siapa yang untuk dikirimkan untuk yang akan disampaikan di flyer, apakah dari pejabat atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Jadi itu apa namanya foto-foto kepala sekolah yang akan tampil di presentasi publik. Jadi Jadi untuk fotonya siapa Pak yang dimaksud? ya kepala sekolah Oke. yang paling ganteng lah. Kepala sekolah. Kalau laki-laki, kalau perempuan yang paling cantik. Seperti Kepala itu. sekolah hati ya Bapak Ibu. Oke. Ya untuk Oke. flyer kita. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya dari Dalima, apakah sudah bisa keluar suaranya? Bu? Oh belum baik. Kalau begitu dari yang berikutnya ada dari Bapak Haryono Effendi. Oke, silakan Bapak. Sebutkan nama sekolahnya juga, G. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Ini terkait dengan sekolah model RSC. Harapannya nanti kan kita itu menjadi model di wilayahnya masing-masing atau sampai di luar wilayah kan seperti itu. Kemudian yang saya sempat mendengar bahwasanya nanti ini sekolah yang menjadi model RSC ini diminta untuk mengimbaskan kan seperti itu. Diminta untuk mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang di luar kategori RSC ini. Nah, terkait dengan proses pengimbasan itu, pangapunten, ini tentunya tak terlepas dari mungkin pendanaan. Apakah nanti itu ada pendanaan tersendiri atau memang pendanaan terkait dengan pengimbasan itu dibebankan kepada sekolah satuan pendidikan masing-masing atau pripun? Mekaten. Nggih, matur nuwun. Pak Haryono dari mana, Nggih? Dari sekolah mana? Dari Lumajang, Ibu. Dari Lumajang. SD alih kelas Lumajang. Oh, nggih. Soalnya belum tertera sekolahnya. Baik. Pak Andika dan tim penilai pertanyaan terkait dengan pengimbasan ke sekolah lain. Monggo ditanggapi langsung. Baik, terima kasih. Jadi memang biasanya itu Bapak Ibu, ketika jenengan menjadi role model juara peringkat 1 atau 2 atau 3, itu banyak sekolah-sekolah yang ingin belajar. Nah, harapan kami jenengan ketika sudah menjadi role model itu membuka welcome ketika ada yang studi banding atau studi tour ke jenengan, jadi memberikan pengimbasan. Apa yang ada di SD Lumajang itu yang bisa diambil oleh teman-teman yang akan studi tiru ke sana, seperti itu Bapak. Jadi kita nggak meminta jenengan apa istilahnya keliling atau promo terpakai sering enggak, tapi ketika ada yang ingin bertamu ke tempat jenengan welcome untuk memberikan apa istilahnya sharing terkait dengan SRC yang ada di sekolah jenengan, seperti itu. Siap, matur nuwun Bapak. Bisa dipahami ya Pak? Nggih, siap, matur nuwun. Oke. Masih ada lagi dari SLB Dharma Wanita. SLB Dharma Wanita. Jadi monggo Bunda, disilakan. Sidoarjo. Masih mute? Oke, nggih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pertanyaan ini berkaitan dengan dukungan atau apa ya, kalau kita misalkan Bapak pengawas mendukung kami, terus misalkan Bupati mendukung kami untuk teknik videonya misalkan tidak live, bisa nggak? Misalkan ya gini, misalkan kalau kami ada dukungan dari Bupati di Sidoarjo misalkan begitu, tetapi pada waktu pengambilan video itu berhalangan, apakah bisa melalui
videonya sendiri terus nanti dikirim ke kami. Oke, nggih. Gitu. Matur nuwun pertanyaan Bapak Pak Andika kalau pada saat tidak bisa gabung kemudian melalui video batas pundi lah ngoten. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan yang baru ini ya, karena tahun-tahun kemarin itu semua live. Nanti kita sampaikan di grup ya untuk solusi apa untuk menyikapi dari pertanyaan ini. Maka ketika live dengan video itu nilainya sama atau tidak? Karena biasanya kalau live itu kan berarti mengutamakan acara jenengan, memprioritaskan acara jenengan, tapi kalau video itu ya tetap mendukung tapi bukan prioritas. Biasanya seperti itu. Nah, nanti untuk bobot nilainya nanti kita bahas bersama tim penilai. Jadi insya Allah nilainya agak beda ya, karena yang satu memprioritaskan, yang satu mungkin itu. Oke, Pak Andika, Bapak tadi nggih dari SLB Dharma Wanita boleh, tetapi karena kan prioritas dan tidak sehingga mungkin ada bobotnya yang berbeda. Oke, masih ada dari SMKN 1 Boureno. J, silakan. Boureno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Silakan. Pertanyaan kami dari SMKN 1 Bojonegoro itu mau izin bertanya. Besok kami kan dapat jadwal tanggal 22. Gitu. Nggih. Dan kelihatannya itu Bapak Kepala misalkan Bapak Kepala Sekolah kami itu ada bina atau desa. Apakah untuk pemaparan itu bisa diwakilkan? Apakah mungkin atau mungkin dari tim SRC? Itu saja Ibu. Ngapunten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak nggih atas pertanyaan Pak Andika langsung. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Jadi presenter secara surat secara ini tadi sudah saya sampaikan, presenter wajib kepala sekolah. Jika diwakilkan otomatis nilainya langsung 5. Nilai terendah. Oke, langsung. Itu poin ya jawabannya. Jadi itu presentasi itu kan 5 sampai 20 nilainya. Kalau diwakilkan nilainya langsung 5. Oke. Bisa dipahami ya dari Bapak Ibu di SMK Boureno Bojonegoro. Baik, masih ada Pak Andika ini dari Mas Sidoarjo, mudah-mudahan nggak bisa muncul suaranya. Mangga Bun. Ya. Sudah dengar suara saya Ibu? Iya, merdu sekali. Ya. Terima kasih. Pangapunten. Ya ini tadi ketakutan yang nyata. Ini tadi saya ganti PC, ganti laptop baru bisa. Ya itu tadi takutnya kendala di tengah-tengah ketika kita mau seperti ini di tengah-tengah gitu kayak gitu. Apakah itu termasuk di dalam 30 menit itu? Apakah ada tambahan waktu seperti itu? Ya, terima kasih langsung Ibu Yus ya. Langsung ya. Jadi insya Allah Sidoarjo itu SRC ini termasuk alhamdulillah ya tahun kemarin itu Sidoarjo banyak yang ikut. Jadi Bu Pengawas, Pak Kasih, Pak Ais, Pak Kepala Kemana sudah pengalaman. Jadi kalau ada ketakutan seperti ini sharing aja dengan pengawas sama Kasih Pak Ais ya. Tapi biasanya nanti dikumpulkan ya untuk memberikan dukungan itu nanti seperti apa Bapak Ibu Kasih Pak Ais masing-masing ya. Bagi yang belum koordinasi dengan Kasih Pak Ais Kabupaten Kota, mohon untuk segera karena waktunya juga mepet, nanti strategi apa yang perlu ditempuh agar sukses menjadi role model satu seperti itu. Untuk kendala teknis nanti kita evaluasi kendalanya seperti apa. Kalau itu memang istilahnya karena faktor manusia, berarti ya memang ketidaksiapan dari manusia. Tapi kalau faktor itu yang memang tidak bisa kita hindari, yaitu nanti mungkin kita bisa sikapi.
Ya, terima kasih Bapak atas masukan. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti semuanya lancar ya Bun ya, nggak ada Terima kendala-kendala. kasih, amin. Amin. Nggih. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah nggak ada lagi yang raise hand terkait dengan persiapan presentasi publiknya. Berarti dilanjut bila ada yang ditanyakan terkait dengan best practice. Best practice yang nanti semuanya baik dari sisi favorit ataupun role model akan menuangkan dalam tulisan. Oke, sudah ada yang raise hand, yaitu dari SMA Al-Izah Batu. Monggo Bapak disilahkan. Masih di mute. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bapak, silakan. Ibu, mohon izin Ibu, ini masih terkait SRC, boleh ya Bu ya? Boleh. Pak, kalau bisa on cam Bapak. Oh iya, maaf. Oke. Oke, lah begini enak. Ya, jadi ini terkait yang awal tadi Ibu, kemarin kan di surat disampaikan ada lampiran bahwasannya menyertakan video profile, ada video profile itu di 5 menit ya kalau tidak salah. Itu termasuk itu, untuk video profile. Terus yang selanjutnya ini Bu, apa namanya, terkait yang nomor 4, ini kan waktu 5 menit untuk memberikan tanggapan dan komentar. Apakah di sana itu nanti ketika komentar dari kami kan juga pasti akan memberikan jawaban seperti itu. Nah, untuk jawaban itu apakah harus dari kepala sekolah yang menjawab atau boleh dari tim SRC nanti yang akan memberikan membantu misalnya memberikan jawaban atau penguat dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Ini terkait apa namanya yang waktu 30 menit setelah presentasi itu Ibu. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Pak Andika. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama video profile, kemudian yang kedua adalah terkait dengan tanggapan atau komentar dari tim penilai itu. Monggo Pak Andika langsung. Pak Andika masih di mute. Jadi video itu tidak melulu profil ya. Nanti kalau profil fokusnya nanti beda ya. Fokus kita 5 menit itu profil itu hanya sepintas saja, tapi secara keseluruhan itu menggambarkan apa namanya SRC yang inovatif dan administratif yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Kemudian untuk yang apa tadi? 5 menit memberikan tanggapan dan komentar. Jadi ini bukan pertanyaan loh Pak ya. Tanggapan dan komentar. Bukan pertanyaan. Jadi bisa jadi nanti jadi yang tampil di presentasi publik ini kan sebenarnya sudah terbaik, 3 terbaik ya. 3 terbaik itu kalau dari sisi nilai itu sudah yang terbaik lah. Jadi kita nggak bertanya tapi memberikan komentar, tanggapan yang lebih cenderung ke positif, tidak ada apa istilahnya, tidak sampai bertanya yang malah menurunkan nilai, seperti itu. Bagaimana SMA Al-Izah? Bisa dipahami sampun nggih? Oke, nggih baik, alhamdulillah. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tadi sebenarnya juga ada yang resign tapi kemudian diturunkan dan nggak balik lagi. Mungkin sudah terjawab dari pertanyaan teman mungkin. Bapak Ibu, berikutnya ini yang terkait dengan best practice. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelihatannya
Tadi masih lumayan panjang nggih, tanggal 15 Januari gitu, baru 16 Januari nanti bisa dikumpulkan ngoten. Jadi masih panjang Iya. waktunya. Jadi untuk yang best practice itu untuk pengiriman dan pengisiannya nanti nunggu pengumuman ya, karena di dalamnya itu ada peringkat ya. Kalau belum pengumuman terus jenengan ngirim karena sudah selesai, nggak kesulitan nanti karena nggak tahu peringkatnya berapa. Termasuk khususnya yang favorit. Jadi favorit 1, 2, 3 itu nanti kita umumkan bersamaan dengan pengumuman role model. Seperti itu. Oke, nggih. Jadi sekarang kalau mau nyicil boleh nyicil gitu ya Pak nggih. Boleh nyicil. Jadi memang 6 besar itu yang 3, 4, 5, 6 itu nanti akan kita umumkan. Jadi bukan berarti 6 besar nggak ada. Kemarin ada yang tanya di grup, yang 6 besar itu penghargaannya favorit. Otomatis favorit 1, 2, 3. Tapi pengumumannya akan kita bersamakan dengan role model 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya nggih? Sudah sangat siap untuk bertemu di tanggal 22 dan 23 ini rupanya ini. Ya, nanti untuk materi insya Allah saya share di grup. Oke, baik Bapak Ibu, sehingga ada yang resan lagi. Sebelum ditutup berarti kita ambil foto dulu nggih, Pak Andika, Pak Arif, Pak Dedi, disilakan untuk mengambil mengabadikan teman-teman kita waktu koordinasi ini. Silakan. Bu Yus, mungkin ada masukan dari tim penilai lain sebelum tutup foto bersama. Oke, mangga dari teman-teman Bu Nurul, Pak Ari, Pak Muhasum, Pak Dedi, Pak Suyoto, Bu Makrifah, Bu Din, Bu Safitri, kalau mau melengkapi dari yang ditanyakan Bapak Ibu tadi disilahkan. Biar nanti ketika tanggal 22, 23 semuanya sudah oke semuanya, tidak ada halangan satupun. Apakah ada? Sudah cukup, mantap semua. Sudah cukup katanya Pak Andika. Ya, foto bersama Pak Dedi. Pak Dedi, semuanya silakan. suruh buka videonya Bu Yus. Open cam. Semuanya open Pak Gufron, open cam Pak Gufron. Mangga sedaya untuk dibuka kameranya nggih. Sebentar. Masih ada yang belum loh. Oh, yang belum ini masih banyak, paling malu mungkin ya. Dari layar 1 nggih, 1, 2, 3. Layar 2, 1, 2, 3. Layar 3, 1, 2, 3. Terakhir layar 4. Layar 4 terakhir 1, 2, 3. Sampun sedaya. Oke, terima kasih Pak Dedi sudah mengabadikan kegiatan kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah terkait dengan koordinasi kita bersama persiapan presentasi publik SRC tahun 2025 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 22 dan 23 Desember sudah usai, dan mudah-mudahan nanti semuanya diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan sehingga presentasi berlancar semuanya dan bisa menghasilkan sesuai dengan harapan kita semuanya di Jawa Timur, sekolah-sekolah menjadi berbudaya agama semuanya. Dan sebelum saya tutup, ada Pak Kasih Faiz dari Kabupaten Blitar ini. Pak Rasa, dimohon untuk berkenan membacakan doa untuk kita semuanya nggih Pak, agar membawa keberkahan bagi Jawa Timur. Monggo Tambah berkah Pak. Bapak Rasa, silakan memimpin bacaan doa. Silakan Bapak. Unmute belum? Mas Dani, Pak Rosat. Kos Pak Rosat Mas Dani. Namanya siapa? Kok nggak muncul ya?
Pak Muhrasat tadi. Pokoknya. PS Kabupaten Blitar bukan? Iya. Tadi ada loh. Tadi ada, nggih. Kamu jadi nggak ada. Tadi ada cat saya juga lah, sekarang kemana beliau dia? Ya, Namanya didoakan Pak Pais Dedi aja. Kemenakap Blitar. Namanya Pak Pais Dedi, Pak Pak Kemenakap Dedi, Blitar. Pak Dedi aja, Pak Dedi. Tim penilai. Terpental nggih. Beliau. Ditutup dengan hamdalah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sepertinya Pak Kasih Pais Pak Muhrasat terpental, dan mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan nggih, dan di puncaknya tanggal 2, 2, 3 semuanya lancar. Saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, bila terdapat ucapan ataupun perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording Ibu. stopped. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai ketemu di tanggal 2, 2, 2, 3.